terjadi. Aturan itu dari pada bulannya kakak hari yang milik pohon-pohonan yang di dalam taman ini boleh kamu makan. Amin. Kejadian 3 kereta api tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini kalau berfirman, yang kamu makan pura-pura itu nanti kamu mati. Amin. Kejadian 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Amin. Kejadian 3 ayat 5, Allah melihat bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemak dan membuat syahwat. Amin. Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang dan sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu memakan buah pohon yang kularang makan itu? Amin. 2 ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Lukas 2 ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea di kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria saudara. Lukas 2 ayat 6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12, dan beginilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Amin. Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perempuan itu tergoda dengan bujuk rayu ular itu. Ia memetik dan memakan buah itu, lalu ia memberikannya kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Pada mulanya pencipta
ini. Amin. Tetapi tema pada hari ini juga saya akan sampaikan yang dari GBYS Pusat. Amin. Bahwa tema pada malam Natal GBYS Indonesia adalah terang Tuhan membawa kenegaan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terang Tuhan membawa kelegaan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pernah mengalami kelegaan? Siapa di sini yang pernah merasakan kelegaan? Enak bukan? Enak sekali ya? Saya pernah merasakan kelegaan yang begitu luar biasa. Saya teringat marmahan dulu di apa sana? Bukan. Pengikut Tuhan. Sebagai orang yang senantiasa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara apa yang kita lakukan. Insan ingat kembali dan tahu, mengerti, ya kan? Mengerti apa yang kita lakukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ngeri ya, Bapak Saudara? Ngeri. Molodang bertobat ke kita, molodang jujur ke kita, molodang seperti anak-anak. Anak-anak ini kan jujur, tidak ada yang tersembunyi sama anak-anak ini. Ya harus seperti itu kita di hadapan Tuhan. Tidak ada nego-nego Bapak Saudara. Karena apa? Di pengadilan nanti enggak. Kelegaan itu Bapak Saudara dalam bahasa Yunani anak sponsor. Ya, anak sponsor. Artinya Bapak Saudara berhenti. Amin. Berhenti maksudnya di sana melakukan keinginan dunia. Amin. Berhenti melakukan keinginan dunia. Jadi kita harus senantiasa melakukan apa maunya Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara kesaksian daripada Ibu Gembala yang sudah dipakai Tuhan. Luar biasa hubungan intimnya mereka. Mbak cerita pun Pak Jodoh disokat melamar saksi amanginang. Amin. Tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mazmur 72 ayat 11. Semua raja akan bersujud di hadapannya dan semua bangsa akan melayaninya. Amin. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 2 ayat 6 sampai 7, begini firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah. Pada ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu ayat 14, begini firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus 9 ayat 15. Terima kasih Tuhan atas hadiahnya yang tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Amin. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Puji Tuhan, hai semua bangsa, sembah Dia kalian semua, karena kasih setia Tuhan kepada kita kuat. Kesetiaan Tuhan bertahan selamanya. Puji Tuhan. Kisah para Rasul 5 ayat 13. Dia telah diikat Tuhan dengan tangan kanannya untuk menjadi seorang pangeran dan juru selamat, untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan menerima pengampunan dosa. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus. Oleh karena itu Tuhan sangat menghormatinya dan memberinya nama di atas semua nama, sehingga atas nama Yesus semua orang di surga, di bumi dan di bawah bumi dapat tunduk. Amin. Kisah para Rasul 5 ayat 30. Pada hukum Taurat, ia diutus untuk menebus mereka yang takut pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Siapa
dan surat perempuan itu kepadamu, dan itu buang pengkoran yang di dalam taman ini boleh kamu makan. Amin. Kejadian 3 ayat 3 sampai tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini kalau berfirman, jangan kamu makan pura berbuah itu nanti kamu mati. Amin. Kejadian 3 ayat 4 tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Amin.
kita di malam Natal yang luar biasa ini. Haleluya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pemuda-pemudi gereja-gereja tetangga yang bisa turut merayakan malam Natal ini, walaupun malam Natal hujan, tetapi tanpa mengurangi rasa sukacita kita. Khusus kepada para orang tua, kita boleh melihat anak-anak kita ini. Saya tadi berpikir, iya ya, gereja di desa, tapi kurang lebih seperti di mana ya, di kota kira-kira seperti itulah ya. Ya, tapi persiapan mereka hampir tiap hari latihan loh. Ada sekolah minggu dan juga remaja. Hujan-hujan pun datang latihan. Tapi biar semuanya itu merupakan persembahan yang mulia bagi Yesus Kristus yang kita rayakan malam hari ini. Haleluya. Thank you.